Kita darurat kemacetan ya, terpolusi sejagat dan bertahan udah setahun, dan artinya kita udaranya paling kotor. Masyarakat mesti ada kesadaran dong untuk pindah dari mobil pribadi, motor pribadi ke transportasi publik. Ya memang selama Bung Anies saya merasa banyak hal pahit lah itu. Ya kita nikmati kopi pahit dulu. Betul, silakan ya. Makanya waktu saya ditanya sama beberapa wartawan, sebutkan bank mana keberhasilan, saya juga pusing nyarinya. Saya nggak tahu, saya bilang kalian bantulah saya. Sekaranglah waktunya. Saya memberi penghargaan, ini perlu kita hidupkan. Tahun depan kita akan buat lagi. Selamat kepada Bapak Ibu penerima Nawacita Award tahun 2022. Semoga menjadi inspirasi dan dorongan bagi generasi bangsa menuju Indonesia Maju 2045. Pemirsa Nawacita Politik TV, kali ini dengan saya KBE. Dalam program Sekaranglah Waktunya. Kali ini saya bersama dengan seorang tokoh yang sangat energik, berapi-api, luar biasa juga, seorang akademisi, juga seorang dokter, dan saat ini sebagai seorang politisi. Siapakah dia? Beliau adalah seorang anggota DPRD di Provinsi DKI saat ini. Ini dia dengan Bang Gilbert Simanjuntak. Selamat datang Bang Gilbert. Makasih Bang B. Sehat Bang. Sehat. Mungkin pemirsa bertanya-tanya, siapa sih Bang Gilbert? Boleh memperkenalkan diri sedikit Bang? Saya sebagai dosen, sebagai orang yang pernah kerja di Lembaga Kesehatan Internasional WHO, kemudian beberapa jabatan yang lain ya, pernah mendapatkan penghargaan internasional 2 buah, nasional ya pernah sebagai tokoh Kristen. Wah, luar Pernah. biasa ya. Saya juga nggak bingung, saya nggak tahu di mana ketokohan saya, tapi diangkat oleh mereka, ya udahlah, bukan saya mengangkat diri sendiri. Terus di DPRD, anggota fraksi PDI Perjuangan di Komisi B, di PDI Perjuangan DKI saya sebagai Kepala Badiklatda, mungkin ya sudah menikah. Ya. Terima kasih Bang. Barangkali pemirsa mau tahu nih Bang, kira-kira di DPRD Provinsi DKI sehari-harinya di Komisi B itu apa aja tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan di sana Bang? Ada 5 komisi kalau di DKI ya. Ya. Yang pertama pemerintahan, komisi A, B ekonomi, C keuangan, D pembangunan, E kesehatan, sosial, pendidikan. Mungkin tadi saya lupa, saya latar belakangnya kan dokter ya. Ya. Orang bingung kenapa dokter dikasih di komisi ekonomi. Iya. Saya juga bingung, saya bilang aja kalau ditanya ekonominya lagi sakit. Jadi butuh sentuhan dari seorang Butuh dokter suntikan. ya. Butuh suntikan ya. Ya itu, jadi Komisi B itu membawahi perhubungan, transportasi, kemudian pariwisata, perikanan, pertanian, dan kemudian DKI, apa ya, kemudian UKM, Oke. lalu BUMD, berikut semua BUMD di bawahnya, Biro Perekonomian, gitu. Oh, oke. Oh banyak juga. Lumayan. Yang menarik Sama itu- PTSP. Oh PTSP. Saya melihat salah satunya tadi perhubungan ya. Apakah itu termasuk transportasi ya? Itu dia. Saya pernah, kalau tidak salah, Bang Gilbert itu pernah membuat suatu statement terkait dengan pajak kendaraan ya, atau populasi kendaraan di Jakarta ya. Barusan saya rilis Iya. pajak kendaraan. Nah itu gimana ceritanya itu Bang? Tujuannya apa itu? Dan apa dasar pemikiran apa kira-kira? Kita darurat kemacetan ya, terpolusi sejagat dan bertahan udah setahun, dan artinya kita udaranya paling kotor. Ya.
Ini polusinya kan ada polusi udara, ada polusi tanah ya. Iya. Kayak daerah Tanjung Priok tuh ke sana pelabuhan itu polusi tanah. Banyak E. coli di bawah dan mereka minum air dari E. coli itu. Itu kan E. coli dari kotoran manusia yang kemudian turun sampai ke bawah. Iya. Nah, kita polusi udara juga terburuk sedunia. Artinya ada sesuatu yang harus kita hadapi ke depan. Orang kemudian menderita gangguan pernafasan, sakit jantung dan segala macam. Itu dari sisi kesehatan. Oke. Dari segi yang lain, polusi terjadi karena macet kan. Betul. Disumbang oleh kendaraan bermotor roda 2, roda 4, khususnya pribadi. Artinya dengan dia macet, ada biaya yang ditanggung oleh warga masyarakat yang dia bayar dalam bentuk konsumsi bahan bakar yang meningkat. Yes. Dan itu semua ditanggung oleh masyarakat. Di sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi, ya kalau mengantarkan barang aja nggak bisa cepat kan biaya juga gitu Biaya, loh. betul. Apakah itu kemudian hidden cost, tangible cost, ya terserah lah istilah apa yang mau dia pakai, tapi ada biaya yang jelas-jelas ada di situ. Artinya mesti ada solusi terhadap hal ini dan udah bertahun-tahun saya menganjurkan dan saya berharap kemudian masyarakat tidak suka tapi memberikan alternatif solusi. Oke. Jangan cuma protes doang tapi tidak alternatif. Kasih saya alternatif solusi yang kemudian kita sepakati apa yang mesti kita lakukan, karena kemacetan ini tidak sepenuhnya juga tanggung jawab pemerintah. Masyarakat mesti ada kesadaran dong untuk pindah dari mobil pribadi, motor pribadi ke transportasi publik. Kan tidak seperti zaman tahun 80-90 lagi bisnya bau ikan asin, bau jempol. Nggak ada AC. Nggak ada AC. Panas. Sekarang kan sudah oke. Bahkan ada toiletnya di bis Sudah ada. sekarang. Nah, sudah kemudian juga ada gerbong khusus perempuan segala macam. Bagaimana membuat ini pindah? Kan secara teori kan ada push and pull. Betul. Pushnya itu ya, ini orang mesti didorong. Saya menganjurkan kemudian parkir di jalan dilarang. Otomatis dia kan pindah ke parkiran, susah. Betul. Dia otomatis akan pindah ke transportasi publik. Kemudian parkir di gedung, tambahin biaya parkir. Otomatis dia kan merasa biaya parkir saya mahal, lebih bagus saya pindah ke Transportasi umum. dan itu terjadi di negara lain, di kota-kota besar. Kita kan tidak. Kemudian pajak kendaraan bermotor masih murah, naikin aja. Semua orang akan berpikir lebih baik saya menggunakan transportasi publik. Sehingga kalau boleh kita tarik sebuah benang merahnya, statement Abang itu sebenarnya menghimbau supaya efeknya adalah masyarakat jerak untuk memiliki sebuah kendaraan gitu ya. Saya tidak berhenti di situ sebenarnya di statement itu. Saya katakan untuk saat ini membangun LRT, MRT biayanya luar biasa. Betul. Yang paling memungkinkan sekarang ini adalah memperbaiki armada bus. Betul. Baik jumlahnya maupun luasnya cakupan. Kalau mengharapkan LRT, MRT, saya kira 5-6 tahun ke depan tidak akan terurai ini kemacetan dan masih juga menimbulkan masalah yang serius, polusi. Nah, tentu ini masalah harus ditangani. Betul. Tapi kan penanganannya nggak bisa juga terlambat gitu loh. Biaya yang kita tanggung kan mahal betul. Makanya saya tawarkan solusi jangka pendeknya ya naikin pajak. Betul. Nah, ini ada juga yang menarik fenomena saat ini seiring bertumbuhnya kendaraan listrik. Nah, apakah ini mungkin kemacetannya tetap ketika masyarakat berganti ke listrik, tapi sebenarnya di sisi lain polusinya akan sedikit berkurang karena dia mungkin tidak ada emisi bahan bakar ya, karena dia listrik. Kalau seperti itu situasinya gimana? Karena pemerintah juga menghimbau masyarakat. Saya sejak awal menentang itu. Ya. Sekarang sisa dari mobil listrik kemana? Jadi polusi juga kan. Betul. Kalau kemudian semua orang pindah ke mobil listrik, iya macet juga, habis juga kemudian power listriknya di tengah jalan. Ya. Jadi sebenarnya solusinya itu baik di negara maju adalah transportasi publik. Memang nggak di negara maju mereka udah pindah ke mobil listrik, tapi jumlah mobil juga sudah sedikit. Ya. Betul. Jumlah yang paling besar itu adalah transportasi umum, transportasi karena milik pribadi. Sisa kemudian masih ada yang mesti ditekan untuk emisi, ya mobil listrik. Bukan di sini dong mobil listrik. Ini dulu ditekan sampai kemudian sisa masih ada ya mobil listrik. Kita misalnya ke London, taksi di sana yang black cab itu udah hampir semuanya mobil listrik. Dan itu oke-oke saja. Betul. Karena memang udah lancar di jam tertentu
di jalan tertentu macet juga. Kita juga bingung, jangan-jangan macet nih mobil yang mendadak mogok. Tapi kayaknya udah dia perhitungkan gitu loh. Tetapi sepanjang jalan yang lain dia nggak ada mengalami kemacetan. Ya. Nah kalau kita di jalan bisa 2 jam, Betul. Baterai bisa cepat habis. habis. Maka itu lebih baik kita kemudian transportasi publik. Saya juga menganjurkan sebenarnya park and ride yang di luar negeri itu menjadi salah satu solusi. Ya. Itu kita terapkan di sini. Yang dari Bekasi, Bogor, Tangerang, udah parkir aja di stasiun. Betul. Sampai ke sini naik kereta antar kota komuter, di dalam kota naik MRT sama bus Transjakarta. Sehingga tidak menambah jumlah kendaraan. Makanya saya katakan pada peak hour, rush hour di jam-jam kerja pagi sama jam pulang, naikin tarif tol. Ya. Dan memang sekarang sudah mulai terasa tarif tol ya. Ya naikin aja dan lebih gede lagi di jam kerja itu. Oh, jadi dia tidak berlaku permanen tarif. Tidak flat. Ya, tidak flat tarif. Ya di Dia jam ada- masuk kantor, jam pulang, Oke. pakai tarif yang 2 kali lipat begitu. Jam pagi sama jam sore Ya gitu. pusing dia. Siangnya baru. Iya. Wah, oke, menarik juga ini. Ini terobosan-terobosan. Ya park and ride lah. Dia parkir di situ naik kendaraan publik ya kan murah. Betul. Kecuali uangnya berlebihan tetap mau pakai mobil ya silakan, nggak apa-apa. Ya, pasti. Orang kaya, Ya. Atau memang yang urgent lah ya. Ya, Yang mau mungkin nggak mau. harus mau tidak mau harus berangkat ya. Terima kasih. Jadi saya pikir menarik juga ya. Ini memang saya juga kerja di Jakarta. Ya saya rumah di Bekasi. Bayangkan Iya. rata-rata 1,5 jam di jalan di Harmoni ya. Jadi Harmoni Bekasi itu rata-rata 1,5 kalau jam. naik kereta api kan pakai AC duduk ketiduran, tidur sejam kan Betul. di kereta enak betul, segar sampai daripada capek sejam nyetir. Nah, memang menurut saya sosialisasi supaya masyarakat yang terbiasa nyaman dengan kendaraan pribadi ini untuk mencoba transportasi umum itu penting sekali. Ada sebagian teman-teman sudah dalam bayangannya itu ketidaknyamanannya. Ya, Belum nyoba kali. belum nyoba. Makanya Ya. ini nanti perlu dari Kementerian Perhubungan juga Perlu ya, sosialisasi. sosialisasi penghimbauan terus-menerus dengan berbagai tadi sedikitlah trik-trik ancaman, ya, Bikin event aja, bikin Ya. event yang menarik di stasiun. ya, betul, Bikin event kan kita juga terhibur kan sambil jalan itu. sip, Bikin Ya. event ya event kecil-kecilan aja, misalnya UKM Ya. tapi yang menarik gitu kan, orang sambil jalan kan lihat menarik, dia belanja atau musik jalanan di situ. Kita berharap nih Bang, jadi suasana lalu lintas di DKI itu kalau saya sendiri menikmatinya pada saat Lebaran doang. Gitu. Sama COVID. Iya. Saya yakin 2 bulan ini akan kemudian polusi udara ini tertangani. Kenapa? Dasarnya dari mana? Waktu COVID kemarin, Yes, 2 bulan kita bisa langsung melihat Bogor kok, apa puncak. betul. Jadi kalau ini 2 bulan kita bisa terapkan, benar-benar diterapkan sungguh-sungguh, jalan. Ini masalah kan kita butuh kepala daerah yang powerful lah. Ya. Jangan takut dicaci maki ya, udahlah resiko kepala daerah. Kalau nggak mau dicaci maki, ngopi aja mas saya di sini gitu loh. Nah, ini menarik nih kepala daerah ya. Karena Abang sebagai anggota DPRD provinsi tentunya saat ini sudah minimal sudah menjalani di masa kepemimpinan Pak Anies ya. Dan saat ini dengan Pak Heru ya sebagai Ya. PJ. Nah, selama masa kepemimpinan Pak Anies khususnya Bang, ya, menurut pandangan Bang Gilbert, seperti apa kepemimpinan Pak Anies di Jakarta selama dia memimpin, menurut kacamatanya Bang Gilbert dan sebagai anggota DPRD Provinsi DKI tentunya? Dalam hubungan kerja ya, dia sudah melakukan semampunya dan memang cuman itu dia mampunya. Oh gitu. Misalnya tidak mau datang rapat dengan DPRD, ya memang itu mampunya dia. Jadi dia nggak mampu datang rapat. Oke. Mutlak kan sebenarnya dia harus datang itu. Betul. Tapi dia tidak kerjakan, ya memang itu mampunya. Oh, jadi dia di Tidak datang. Yang Hampir datang, ya yang datang wakilnya. Pak. Waktu itu nggak ada wakilnya deputi Pak Marullah. Ya itu dia mampunya. Jadi itu satu, hubungan kita ya begitu. Kedua dalam hal anggaran.
polisi anggaran itu saya tidak melihat polisi yang kemudian pro rakyat, enggak. Ya. Contohnya salah satu, Bang. Ya Formula E, Oke. mana pro rakyat itu? Lebih ke mercusuarnya ya. Hampir 1 triliun kan Iya. hilang begitu aja. Kemudian masalah rumah DP 0 rupiah, Ya. harusnya kan dia tidak membuat itu sebagai, ya dia bikin itu saya ngerti lah bagaimana menang aja. Betul. Biar beda aja, beda, orang mulai, oh beda, menang. Dia tidak mau menggusur, dampaknya tidak bisa membuka saluran sodetan itu. Karena itu kan sering digusur. Ya. Sementara dia udah janji nggak digusur. Ada nggak yang pernah digusur sama dia? Ada yang disunter. Yang Oke. kali sunter itu, yang kemudian dia dituntut oleh masyarakat itu kan Anda janji nggak gusur. Ternyata Anda gusur, ya itu mungkin sangat menyakitkan buat dia. Akhirnya dia pikir saya nggak mau gusur lagi. Tapi menarik ya, seorang Ya gubernur. mungkin dia juga mau menggunakan itu buat kampanye presiden ya. Oh, yang ada. tidak menggusur kan. Iya, ya bisa jadi ya. Mungkin, tapi seharusnya masyarakat sudah tahu lah ya. Contohnya yang di Jakarta ya, mana yang mengalami secara langsung gitu. Ya, Ya kan? betul. Kalau udah janji digusur, tapi digusur kan berarti tidak komitmen kan gitu ya. Nah, salah satu kan bangunan yang di masanya dimulai pembangunannya itu, diresmikan lah ya di masanya itu kan JIS ya. Ya, meskipun Bahasa Inggris tuh ya, JIS ya? Iya, yang yang memulai itu kan seingat saya itu Pak Ahok ya. Yang memulai pembangunan itu tuh siapa yang ini? Pak Sutioso. Pak Sutioso ya. Ya, waktu itu karena Lebak Bulus, jadi udah dicetuskan. Oke. Lalu kemudian Pak Jokowi mau bangun, tapi bermasalah tanahnya. Oke. Masih bermasalah, langsung dibangun sama Pak Anies. Tapi itu dibangunnya di zaman Pak Anies. Oke. Tetapi itu prosesnya mulai Pak Sutioso sebenarnya. Jadi itu proses panjang itu. Oh. Di penganggarannya, di zamannya dia, tahu-tahu macet. Oke. Itu kan bisa mangkrak. Jadi masalah serius kan. Akhirnya di zaman COVID itu sama pemerintah pusat daripada mangkrak melalui sarana multi infrastruktur SMI dikasihlah kucuran berupa pen. Dana pennya dapat, kalau nggak salah dia dapat 3,6 buat JIS, 800 M buat tim dana itu. Dari 4,5 T dana JIS, 3,6-nya dari pusat dana pen, 80%. Jadi bukan dari APBD-nya DKI. Bukan, memang dicicil, tapi dicicil kan bukan di eranya dia lagi nih. Betul. Di eranya gubernur selanjutnya. Oke. Nah, ini kan ada yang lagi heboh ini. Katanya kemarin kan JIS ini tidak layak untuk pertandingan skala internasional sepak bola ya. Sehingga harus diadakan perbaikan. Seperti apa informasi itu sebenarnya, Pak? Sebenarnya waktu awal kalau langsung bisa digunakan untuk lapangannya udah oke ya menurut apa yang saya pelajari. Cuman memang pintu gerbangnya nggak dibuka waktu itu. Dia menggunakan yang pintu yang sisi yang umum digunakan sisi barat apa. Sehingga waktu itu hanya satu pintu masuk keluar, itu yang membuat waktu konser musik di sana berjejallah orang. Kalau saja ada waktu itu sedikit rusuh, misalnya ada orang lempar mercon di situ langsung chaos. Mati tuh semua. Karena biasanya kan orang kegilaan itu menular. Betul. Kalau ada yang lari, yang lain juga lari, nggak tahu apa masalah. Bisa desak-desakan lah. Desak-desakan. Untungnya waktu itu nggak terjadi. Lalu kemudian baru kita sadari bahwa transportasi ke sana juga nggak ada. Nah itu kan pernah beberapa kali dibikin oleh Anies selaku gubernur kegiatan sosial. Tetapi kan semua transportasi waktu itu di backup oleh Transjakarta untuk angkut dan membawa mengeluarkan gitu loh. Nah sekarang ini sesudah tidak ada lagi transportasi yang ke sana, baru orang menyadari bahwa ternyata tidak ada transportasi publik yang cukup ke sana. Dampaknya kemudian ya ketahuan, begitu datang masyarakat ke sana ya tidak ada, macet semua, mobil nggak ada parkiran, memang didesain tidak ada. Memang supaya masyarakat pakai transportasi publik, tapi itu ternyata tidak ada. Transportasi umum. Ya. Aduh. Rencananya mau dibikin MRT, tapi MRT-nya belum ada. Itu makanya kemudian itu menjadi masalah.
Nah sekarang kalau mau direncanakan untuk dilakukan untuk pertandingan internasional, rumputnya diperbaiki. Rumput yang ada kalau mau ditanam tidak cukup waktunya untuk menunggu itu. Oke. Tanam baru. Nah itu persoalan memang akhirnya. Dan itu yang jadi kemudian kemarin agak polemik. Ternyata belakangan FIFA kan keluarkan surat. Betul. Itu mesti diperbaiki. Yang anehnya, yang protes kemarin nggak mau mengakui, nggak mau minta maaf, sorry kami udah keterlanjur. Ya. Setelah FIFA ngeluarkan statement, Iya, baru harusnya terlihat. mereka say sorry lah. Kan fair gitu lah, ya kan menghargai. Iya, betul. Ini kan nggak udah menuding macam-macam, ternyata nggak benar, bukannya minta maaf. Iya, iya. Ya, kadang nggak fair juga. Ya, tapi JIS itu sebenarnya masih harus diperbaiki. Kalau saya saya pernah beberapa stadion di internasional saya masuk, saya merasa ada yang kurang pas. Iya. Apakah ya? Tapi yang nggak seperti saya masuk ke stadion internasional biasa lah. Iya. 4,5 triliun loh. Saya juga bingung ya. Besar itu. Makanya saya bilang audit lah. Itu harusnya stadionnya mewah banget ya. Waduh. Iya kan? Tapi nggak kerasa. Kita masuk ke dalam nggak merasa mewah. Tapi harusnya tentu bagian dari pemerintah yang mengawasi harusnya bisa. Ya tapi kan kita juga tertutup kan. Udah masalah baru muncul. Saya harusnya kalau melihat itu mungkin langsung kontraktor asing kayak itu dulu. Saya melihat ya Bang, di DKI itu ada beberapa proyek-proyek kontroversi. Tapi sepertinya menguap begitu aja, kayak Formula E dan JIS ini kemarin yang pagarnya lepas ya, jatuh, untung tidak makan korban ya. Terus banyak hal. Ini kenapa ya? Ada apa sebenarnya? Saya juga susah menjelaskannya karena asumsi yang saya lihat. Asumsi saya ya memang tidak didesain dengan menggunakan kontraktor yang baik dan juga tidak menggunakan arsitektur yang baik. Belakangan kan saya tanya itu, tapi informal pertemuan. Saya tanya, udah gimana tuh pagar itu jadi dibetulkan? Udah jadi dicor naik ke atas, sudah. Kenapa nggak dari awal? Ya nggak dijawab juga. Pengawasannya lemah sekali ya. Ya kontraktornya juga lemah. Ya dalam hal ini Jakpro juga sangat lemah. Tapi kemungkinan pemborongnya juga terlalu powerful juga kan kita nggak tahu. Iya. Orang-orang tertentu yang powerful. Ya. Ya ini semoga ya, kita berharap ya. Saya juga warga DKI, saya berharap apa yang menjadi hak masyarakat itu benar-benar diberikan. Ya memang selama Bung Anies saya merasa banyak hal pahit lah itu. Iya. Ya kita nikmati kopi pahit dulu. Betul, silakan ya, kita ini kopi pahit ini enak sekali sore ini. Iya. Jadi yang JIS, yang jalur sepeda, yang Sumur resapan, yang rumah DP 0 rupiah, kemudian ya banyak lah. Makanya waktu saya ditanya sama beberapa wartawan, sebutkan Bang mana keberhasilan, saya juga pusing nyarinya. Saya nggak tahu, saya bilang kalian bantulah saya. Pusingnya kan memang nggak ada atau gimana sih Bang? Saya nggak menemukan, ya mungkin saya luput ya, nggak tahu. Tapi tolong bantu saya bilang. Janji banyak sampai. Ya, Iya. kalau di kampung gue di Tarutung namanya janji coding itu. Gombal kalau orang sini bilang. Aduh ya. Jadi luar biasa ya kalau kita melihat selama interaksi Abang dengan dalam kapasitas anggota dewan tentunya ya. Ya memang kita melihat Bang Gilbert ini seorang yang berdiri dan sangat idealis ya. Dengan nilai-nilai kebenaran ya. Saya nggak tahu. Dan sangat berani menyuarakan suara rakyat ya. Jadi saya yakin, saya sebagai warga DKI juga, KTP saya DKI ya, saya di Kelapa, di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Saya pikir kita butuh nih ya seorang dewan yang punya keberanian untuk menyuarakan hal-hal itu. Ya ada beberapa memang yang kita lihat, tapi yang konsisten. Ada yang di awal-awal itu berani bicara tentang lem lah, tentang ini, kemudian hilang di tengah jalan.
Ya, kita butuh yang konsisten ya. Jadi bukan hanya sandiwara untuk meraih simpati, kemudian di tengah jalan hilang keberaniannya. Nah, ini memang dan kita temukan di teman-teman khususnya di fraksi PDI Perjuangan ya. Ya. Karena memang punya misi yang sangat berat untuk mengawal itu. Nah, Bang, ini terlepas dari fenomenalnya Pak Anies ya. Abang kan sudah memahami dengan baik sistem pemerintahan, program-program pembangunan yang saat ini sudah dikerjakan. Kira-kira ke depan ya, figur seperti apa ini yang cocok di DKI? Bisa menyebutkan nama juga atau mungkin hanya sekedar beberapa poin-poin tentang mewakili nama itu misalnya, Pak. Ini kami dari warga DKI ini ya. Saya kira-kira seperti Abang, siapa sih yang paling pas menurut Abang? Kalau DKI ini kompleks ya. Kalau istilah kawan tuh di sini dari sajadah sampai haram jadah katanya. Iya. Istilah baru ini ya. Iya. Sajadah sampai haram jadah. Ini memang kompleks ini. Kalau melihat apa yang ada sekarang, kita butuh pemikir, pekerja, perencana, dan kemudian dia juga bisa sebagai auditor gitu loh. Oke, lengkap ya. Lengkap, nggak bisa cuman kemampuan yang partisi apa sebagian yang nggak bisa. Dia mesti paripurna kemampuannya, dan itu hanya bisa didapat dengan orang yang bekerja sepenuh hati, punya pengalaman baik di eksekutif di tempat lain atau di legislatif, dan itu membuat kemudian akan tercapai seorang gubernur yang mumpuni. Jokowi, Ahok, itu kan produk dari bawah naik ke atas, pernah di legislatif. Dia bisa capture, bisa menangkap masalah itu dengan baik, dan dia tahu bagaimana deal dengan sana sini. Kalau orang tidak pernah duduk di situ, tidak pernah belajar dari lurah, dari bawah, tiba-tiba jadi top leader, gubernur, dia tidak akan bisa mengerti. Dia tidak bisa merasakan rasa itu. Kita yang di DPRD merasakan betul rasa itu. Ih, gila, ini berat betul, ini masalah kok begini sih gitu kan. Iya, tapi kan kita punya keterbatasan karena secara undang-undang kita juga kekuatannya kan di 3 aja. Membuat perda, ya legislation, membuat aturan ya, kemudian mengawasi, controlling, sama memberikan anggaran, controlling, budgeting. Yang 3 ini aja diatur dari segi undang-undang. Walaupun kemudian power ini kita besarkan dengan membuat kemudian ini menjadi maksimal bekerja. Kalau dia nggak maksimal bekerja, ya udah lolos aja nih semua. Betul. Sekarang kan rakyat nggak mungkin mengawasi, dia pilih anggota DPRD untuk mengawasi. Kalau ini kerja, kalau enggak ya udah lolos. Lewat. Ya. Kalau ada yang kebetulan bekerja, ya kelihatan banget dia bekerja. Ya. Gitu. Nah, DKI ini dari mulai banjir, polusi, lagi musim kemarau dia nggak ada air, lagi musim hujan dia kebanjiran, ada sungai padahal. Kenapa nggak dikelola? Banyak sekali. Sedikit gambaran nih, Bang Bi. Berapa sih uang upah minimum provinsi UMR? Kan 4.900.000, ya, sekitar sekian, di bawah 5 juta. Bagaimana dia bisa hidup layak di Jakarta dengan uang segitu? Iya. Makan berapa? Ya. Transportasi berapa? Rumah berapa? Ya. Oke lah, suami istri bekerja, dapatlah 10 juta. Ya. Anaknya gimana? Betul. Karena jadi anak kan, cicilan motor. Akhirnya sepeda motor merajalela. Ya. Makanya kalau transportasi ini bisa kita tekan biayanya, dan memang sudah ditekan. Kemarin saya bicara dengan Ibu Bu Yohana tuh di jalan ketemu, ngobrol, saya naik transportasi publik kan kemarin. Naik MRT, segala macam, naik bus. Saya tanya, Ibu ke kantor sehari bayar berapa? 17.000. Sebulan dia bayar berapa? 340 kan? 340 dengan gaji 4,9 dia masih masuk. Kurang dari 10% transportasi itu masih masuk, masih rasional. Masih oke. Dia tinggal di Bojonggede,
Dari ujung gede dia naik kereta komuter ke Gondang Dia, dari Gondang Dia kemudian dia jalan kaki ke kantornya. Dari rumahnya ke situ dia bayar 3.000-an. Ya masih masuk lah. Ya. Nah, kalau kemudian ini bisa kita lakukan, transportasi masuk, kita buat perumahan-perumahan yang murah, bukan DP 0 rupiah yang nggak jalan ya. Ya. Harus perumahan yang murah yang dia sewa di samping stasiun-stasiun. Jadi TOD itu Transit Oriented Development itu kita taruh di situ perumahan, bikin tower-tower, otomatis Jakarta ini akan terdistribusi penduduknya di sekitar stasiun, tidak lagi memusat di tengah kota, sehingga kemacetannya juga terurai. Yes. Dia juga bisa hidup layak dengan 4 juta dengan ngontrak ke pemerintah lah. Ya. Perumahan-perumahan itu, rusunawa, rusunami. Kemudian kita buat, kalau itu kita lakukan percontohan, untuk kemudian tidak mengatakan kita gagal, kita lakukan percontohan di Cakung dengan kecamatan terpadat se-Indonesia, kita berhasil, kita bisa menyebarkan itu. Successful story-nya bisa kita bikin ke Tambora, ke Cengkareng, ke daerah lain. Mulai aja dari Cakung, Kalimatinya diberesi, segala macam. Begitu kita bikin daerah itu cakep, successful story, mungkin Gubernur DKI bisa dapat Nobel loh. Yes. Bisa dapat Nobel. Ya. Kenapa tidak? Banyak hal yang bisa dikerjakan di Jakarta ini, hanya masalahnya punya hati apa tidak, mampu atau tidak, berani kemudian dicaci maki apa tidak. Kalau berani ya kenapa enggak? Siapapun bisa bangun Jakarta ini, yang penting punya hati, punya kemauan. Duit ada. Betul. Contoh paling kecil nih, 55 triliun 8 tahun yang lalu kita bisa bikin tower, bisa bikin jembatan Semanggi. 87 triliun nggak ada apa-apa. Makanya di dalam rapat saya selalu katakan APBD ini seperti APBD lubang hidung. Apa itu kata kawan? Kelingking masuk, jempol juga masuk. Itu kan APBD lubang hidung namanya. Menarik ya. Karena sedih lah. Kita merasa sedih kalau kemudian APBD itu nggak muncul dalam bentuk apapun. Hilang aja. Nggak ada wujudnya. Wujudnya nggak ada ya. Itu kayak cerita film dulu, Gone by the Wind. Ya, berlalu bersama angin. Dari internal, ini kalau boleh dapat bocoran nih Bang, dari internal PDI Perjuangan, khususnya DKI, sudah disiapkan kader-kader terbaik untuk the next gubernur DKI? Saya yakin sudah. Cuma kan sekarang kita fokus ke gubernur nih, ke presiden. Ya. Karena gubernur kan di November 2024, pendaftarannya di Juni. Sesudah selesai kalau ada gugatan, pemilihan kedua, pilpres gelombang kedua. Jadi sekitar bulan Juni saya kira akan masuk calon gubernur ke KPU. Tapi siapapun itu, khususnya dari partai PDI Perjuangan, sudah harus melihat itu. Ya. Bahwa ini adalah sebuah kondisi yang mereka harus melihat, yang decision maker harus melihat orang yang layak lah. Yang tepat ya. Orang yang tepat. Dan kita mengalami kan, kemunduran kan sebenarnya. Ya. Terserah mau setuju atau tidak, bantah saya nggak apa-apa. Tapi saya merasakan kemunduran 5 tahun di jabat Anies. Ya. Kemunduran bukan kemajuan. Harusnya kita sudah jauh lebih maju ke depan. Nah, baik dari segi transportasi, perumahan, macam COVID. Tapi kan COVID kan tidak sepenuhnya begitu. Nah, ini menarik ini Bang. Jadi kalau dari kacamata Abang tadi kita bisa melihat sebenarnya boleh kita katakan Pak Anies DKI ini sebenarnya prestasinya nggak ada. Ya. Dan masyarakat juga melihat itu. Makanya waktu survei CSIS, dia jauh di bawahnya Bu Risma, penerimaan masyarakat. Padahal incumbent, apalagi Rija sebagai wakil, jauh lagi di bawah. Nah, ini sekarang kan beliau ini sekarang dicalonkan oleh Nasdem sebagai capres ya. Ini menurut Bang Gilbert, apa latar belakang Nasdem ini
Seharusnya kan latar belakangnya tentu prestasi, ya reputasi yang baik, ya. Ini bicara beda nih ya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan pertanyaan yang mungkin saya bisa menjawab dari apa yang saya rasakan. Dari segi prestasi kan tidak ada. Tetapi Pak Prabowo kan lari ke sini jadi menteri. Ya. Banyak yang dongkol kan. Betul. Ini yang mau ditangkap oleh Nasdem, orang dongkol ini berharap dia kemudian mendapat paling nggak 8% suara. Karena figur yang muncul di sini menjadi Anies. Betul. Dia mau mendapatkan kotel efek dengan mempunyai calon presiden sendiri, dia udah punya pangsa pasar sendiri. Kalau asumsi saya di DKI mungkin ada dampak di DKI, dia bisa nambah nih jumlah bangkunya. Tapi saya tidak yakin di luar DKI, mungkin di Sumatera Barat, Sulawesi Selatan boleh jadi nambah. Tapi di luar itu saya nggak yakin. Iya, iya. Nah, kalau melihat sekarang ini kan ada 3 nih. Ini masih kandidat ya untuk capres. Tapi yang sudah diumumkan secara resmi baru 2 ya. Ya, Pak Ganjar, ya, kemudian Pak Anies ya. Nah, bagaimana Pak Gilbert melihat Pak Prabowo? Ini saya harus menyampaikan secara rasional. Di mana-mana yang menggantikan itu yang lebih muda, bukan yang lebih tua. Apalagi selisihnya jauh banget lagi. Saya kira juga saya akan bingung kalau sampai masyarakat memilih yang lebih tua. Dasarnya apa gitu loh? Pak, karena sudah berkali-kali mencoba barangkali. Ada Kalau dari segi marketing, ya. barang dijual 1.000 nggak laku, jual lagi kan? Harusnya kan jangan 1.000 dong, atau 1.200, 900 turun. Ketiga kali dijual nggak laku, turunin lagi kan, harganya nggak masuk. Tapi itu filosofi barang, Bang. Kalau ini Ya kan saya dari segi marketing, Iya. artinya sebenarnya nilai jualnya kan sebenarnya nggak laku karena apa? ya, Ada yang lebih bagus. betul. Ini bukan bicara barang, dari segi marketing. Ada fenomena nih di masyarakat kita. Masyarakat kita ini sangat sensitif dan sangat sosial. Jadi kalau melihat seseorang barangkali sudah mencoba beberapa kali, ada rasa iba. Apakah ini satu strategi juga yang dibangun? Bisa aja dia bawa menjadi seakan-akan mengharapkan iba. Tetapi ini kan masalah bernegara. Ya, Siapa yang mampu membangun negara ini? ya, ya. Iya. Ini kan masalah bernegara. Jangan kemudian dibawakan dengan pola yang kemarin polarisasi 2017 di DKI. Ya. Bahwa kemudian masalah identitas dibawa. Loh, emangnya siapa yang punya yang bikin identitas? Masalah identitas kan pemberian. Ya. Sunatullah. Ya. Oke, saya pikir clear, Bang. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Kan sekarang ini kita menunggu nih, ya. Siapa sih capres? Pak Ganjar, ya kan? Pak Anies, barangkali Pak Prabowo. Tapi ini khusus nih buat Abang, karena kan warna merah, ya. Apakah sudah ada bocoran terkait itu? Capres kan kita udah bulan. Cawapres. Oh, cawapres. Kan nama yang dicetuskan kan 5 ya. Yang sudah mengerucut ya? Mengerucut. Mengerucut 5 ya? 5. Oke. Masih mungkin nggak nama mendadak muncul? Masih. Oh, masih ada ya? Masih. Oke. Tapi mengerucut ke 5 iya. Oke. Tapi kan pemberian nama ini murni ke KPU kan di bulan Agustus atau September ya? Atau November, lupa saya. Oke. Tetapi di situ baru kemudian definitif. Oke. Belum ada bocoran lah ya? Atau sudah ada, Bang? Inisial barangkali. Kalau bocoran sih banyak yang berseliweran, tapi kan kita nggak mau terpengaruh ya, karena itu DPP yang punya. Khususnya Ibu. Ya, dan memang sudah diserahkan ke Bu Ketum kan. Ya. Oke. Bang, terakhir ada pesan buat pemirsa Nawacita TV Politik, Nawacita Politik TV? Saya berharap
masyarakat itu makin dewasa melihat kepentingan bernegara itu menjadi dasar pemilihan siapapun. Ya. Memang itu cuma 1-2 menit di bilik suara, Ya. tapi berkaca kepada apa yang terjadi di DKI, Ya. 5 tahun dampaknya. 1-2 menit di dalam bilik suara itu 5 tahun dampaknya. Ya. Kedua, jangan pernah mau terpengaruh dengan isu-isu yang tidak baik. Ya. Karena sebagai dosen, saya mendapatkan cara penilaian bahwa ujian akhir itu bukan itu metodologi yang benar. Tetapi bagaimana seorang murid mahasiswa 1 semester itu nilainya A, pas ujian semester akhir dia sakit, masa kemudian gagal? Ya. Makanya track record itu sangat penting. Kita bagilah nilainya itu ujian harian, ujian tengah semester, tugas segala macam, dan ujian akhir kita kasih bobot. Tetapi maksud saya track record ini sangat penting masyarakat untuk mengenali, sehingga pada saat menilai tidak kemudian kena janji gombal. Ya. Tapi lihatlah track recordnya. Kalau di sini kan janji gombal. Tiba-tiba dia dapat ujian, bocoran ujian, dia nilainya A. Selama di sini dia brengsek betul, nggak pernah hadir kuliah. Bisa terjadi. Ya. Track record ini lebih meyakinkan kita siapa ini orang. Ya mungkin dari segi adat budaya kita juga cari menantu kan dia lihat dulu latar belakangnya siapa, orang tuanya siapa. Reputasinya seperti Karena kan mau dikawinkan. Dia nggak ingin calon menantu yang kemudian bikin rusak anaknya. Gitu Ya. loh. Kan masa depan. Betul. Pemilu juga masa depan. Kita memerlukan orang yang betul-betul kemudian mampu membawa kita selangkah demi selangkah lebih baik, bukan stagnan begitu, apalagi menurun. Ya. Saya kira masyarakat juga perlu sadar akan hal itu, karena masyarakat yang dewasa itu adalah masyarakat yang mampu memikirkan masa depan buat anaknya. Ya. Karena memilih bukan buat dirinya lagi, buat generasi selanjutnya. Ya, menarik sekali. Terima kasih banyak Bang sudah singgah di Nawacita Sama-sama. Politik TV dan bersama dengan saya dalam program Sekaranglah Waktunya. Terima kasih banyak. Ya, Sampai sama-sama, ketemu Bang Bek. lain kali. Ya. Pemirsa Nawacita Politik TV, demikianlah tadi obrolan singkat kita dengan Bang Gengga Simanjuntak, seorang anggota DPRD Provinsi DKI dari fraksi PDI Perjuangan, seorang yang energik, berani berbicara, dan punya nyali untuk mengatakan hal yang benar. Pemirsa sudah mendengar, kita berharap itu menjadi sebuah referensi yang baik untuk menuju menyongsong pesta politik tahun 2024. Terima kasih.